Film kali ini yang saya bahas berjudul Cold Meat, dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Sebastian Drouin. Cerita berlatar belakang di Colorado. Terlihat seorang pria bernama David. Di malam itu, karena David lapar, ia mampir di sebuah restoran yang sudah hampir tutup. Di restoran itu tinggal seorang wanita bernama Anna. Setelah selesai melayani tamu sebelumnya, ia mendekati David untuk menanyakan apa yang akan dipesan. Awalnya David ingin memesan steak, namun karena kokinya sudah pulang, Anna hanya bisa menyediakan kopi dan sepotong kue. Tak lama datang seorang pria yang bernama Vincent yang merupakan mantan suami dari Anna. Vincent menemui Anna dengan penuh emosi, meminta untuk bertemu dengan anaknya. Namun Anna tidak mengizinkannya. Karena putusan sidang, Vincent tidak bisa menemui anaknya karena ia suka mabuk-mabukan dan emosian. Melihat itu, David berkata untuk menghentikannya. Vincent yang tidak terima mendekati David, mengeluarkan pisau dan coba untuk mengancamnya. Dengan tenang, David menghadapinya. David lalu memberi pilihan kepada Vincent. Yang pertama, kalau terjadi apa-apa dengan dirinya atau Anna, akan membuat Vincent semakin buruk. Atau pilihan kedua, Vincent pulang belajar bersikap baik dan belajar menjadi ayah yang baik, sehingga bisa bertemu dengan anaknya. Mendengar itu, emosi Vincent cukup mereda, lalu meninggalkan David dan Anna. Tapi saat di luar, ia sempat merusak spion mobil milik David. Setelah Vincent pergi, sebagai ucapan terima kasih, Anna membuatkan steak untuk David. Singkat cerita, setelah selesai makan, David kembali melanjutkan perjalanannya. Sebelum itu, David memasang spion mobilnya dengan lakban. Di tengah perjalanan, David melihat kalau bensinnya akan habis, lalu memutuskan untuk pergi ke pom untuk mengisi bensin. Tak lama, Vincent melihat mobil David dari kejauhan. Karena masih kesal, ia ingin menghampirinya, namun tiba-tiba datang polisi di pom itu, yang membuat Vincent mengurungkan niatnya. Setelah selesai mengisi bensin, David kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu cuaca sangat ekstrim, sedang musim dingin dan suhu minus 20 derajat. Jalan tertutup salju. Di sisi lain, Vincent yang melihat David pergi lalu mengikutinya. Saat dekat dengan mobil David, Vincent terus membunyikan klakson yang membuat David merasa terganggu. David kemudian mempercepat laju mobilnya. Dengan kondisi jalan yang tertutup salju dan licin, David cukup sulit untuk mengendalikan mobilnya. Saat mobil Vincent sedikit melambat dan jarak dengan David sudah cukup jauh, David menggunakan kesempatan itu untuk bersembunyi dalam gelap, mematikan mobilnya. Setelah mobil Vincent lewat, David kembali melanjutkan perjalanannya. Tak berselang lama, mobil David tergelincir dan menabrak pohon. David coba untuk mendorong mobilnya, namun tidak bisa. Karena saljunya semakin banyak, David memutuskan untuk masuk kembali ke dalam mobil dan menunggu. Setelah pagi, David coba keluar dari mobil. Dengan menggunakan teropong, ia melihat daerah sekitar untuk tahu apa ada orang yang bisa membantunya. David melihat sebuah asap. Sebelum pergi, ia membuka bagasi. Ternyata di dalam bagasi itu ada Anna yang sedang diikat. Anna dibius oleh David saat akan pulang dari restoran. Selagi David mencari bantuan, Anna berusaha melepaskan ikatannya. Dan setelah lepas, berusaha keluar dari mobil itu. Setelah bisa keluar, Anna langsung berlari sekuat tenaga. Namun karena cuaca yang begitu dingin dan salju yang begitu tebal, serta Anna tidak tahu di mana ia berada, lalu memutuskan untuk kembali ke mobil. Lalu mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk senjata. Ia menemukan lakban dan obat bius yang digunakan untuk membiusnya. Di sisi lain, David yang masih mencari, tiba-tiba kakinya terjeblos yang membuat kaki patah dan tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara mengesot, David berusaha kembali ke dalam mobilnya, tanpa tahu kalau Anna sudah lepas ikatannya. Setelah di dalam mobil, David menghidupkan pemanas mobilnya, lalu mengeluarkan pisau untuk melihat seberapa parah lukanya. Lalu David melihat kalau dashboard mobilnya terbuka. Ia merasa curiga kalau ada sesuatu di dalam mobilnya. Dengan menggunakan cermin, David coba untuk melihat ada apa di kursi belakang. Sedangkan Anna dengan sangat hati-hati membuka botol cairan bius lalu membius David. Anna juga berniat menggorok leher David namun tidak sampai hati.
Saat tersadar, David sudah diikat oleh Anna. Anna lalu menodongkan pisau ke leher David, berniat untuk membunuhnya atau ia menjawab pertanyaan dari Anna dan hidupnya akan lebih lama. Anna bertanya di mana mereka berada. David menjawab tidak tahu karena ia juga tersesat. Anna lalu bertanya di mana HP-nya. David menjawab kalau HP-nya sudah dibuang. Anna lalu mengambil HP milik David dan ternyata tidak ada sinyal di tempat itu. Tapi Anna masih yakin kalau orang tuanya akan lapor polisi karena anaknya tidak pulang tepat waktu. Namun menurut David, ibu Anna akan mengira kalau Anna sedang bersama Vincent untuk memperbaiki keadaan. Ternyata David sudah mengirim pesan kepada ibunya Anna dengan HP milik Anna. Mendengar itu, Anna menjadi marah dan bertanya apa David sudah merencanakan semuanya. Apa dia suka menculik perempuan dan dimasukkan ke bagasi? David mengelak kalau baru kali ini entah apa yang merasukinya. Namun Anna tidak percaya karena David membawa lakban, pisau berburu dan cairan bius. David dan Anna saling beradu argumen. Dikarenakan mereka tidak bisa kemana-mana, namun Anna merasa lebih aman karena David kondisinya sedang terikat. David menjawab kalau mereka tinggal menunggu waktu saja. Mati perlahan di dalam mobil atau mati dengan cepat di luar. Anna lalu menjelaskan kalau banyak hal yang bisa dilakukan untuk bertahan dalam badai. Karena tubuh akan bekerja untuk melindungi organ vital, kepala, dan organ lainnya. Karena hal itu, Anna berniat untuk pergi dari tempat itu. Selain itu, Anna juga menjelaskan tentang hal lain yang mempercepat hipotermia, yaitu lemak tubuh, usia, konsumsi alkohol, cedera, dan basah. Dari semua itu, David memiliki luka dan basah di pakaiannya. Anna merasa kalau David tidak akan lolos. David lalu meminta Anna untuk mematikan mesin mobilnya karena mereka harus menghemat. David merasa bisa bertahan tanpa makan, namun tidak bisa kalau tanpa panas. Anna lalu melihat isi dompet. Ternyata David memiliki beberapa KTP, sehingga tidak ada yang tahu siapa David sebenarnya. David juga membahas soal anak-anak yang bernama Ella. Mendengar itu, Anna menjadi marah. Bagaimana David tahu soal anaknya? David hanya menjawab kalau ia tahu banyak tentang Anna. Anna lalu mengancam untuk tidak lagi menyebut nama anaknya. Anna bertanya kenapa David tidak membunuhnya. Menurut Anna, karena David seorang kompleks superioritas. Namun David ceroboh, tidak membunuhnya sejak awal. David berkata kalau ia ingin membunuhnya, David bisa melakukannya dari awal. Mendengar jawaban itu, Anna merasa kalau David punya rencana lain buat dirinya. David berbalik bertanya kenapa Anna tidak membunuhnya. Anna menjawab karena dia bukan monster seperti dirimu. Namun David menjawab kalau semua orang akan menjadi kejam kalau situasinya mendukung. Untuk membuktikannya, David coba membahas lagi tentang anak-anak, yang membuat Anna kembali marah. Hal itu yang ingin dibuktikan oleh David. David yang akan tidur meminta untuk Anna juga tidur agar bisa menghemat tenaga. Tiba-tiba Anna kembali membius David. Dalam tidurnya, David bermimpi berada di tengah hutan, di samping rusa mati. Mulut dan tangannya berlumuran darah, serta ada sosok besar yang membuat David takut lalu terbangun. Saat Anna sedang keluar dari mobil untuk pipis, David dengan tangan terikat berusaha untuk meraih kuncinya. Setelah berusaha, David bisa menggapai kunci itu dan mengunci semua pintu. Dan David begitu senang. Anna yang tidak bisa masuk coba memecahkan kaca mobilnya dengan kayu. Setelah pecah, Anna masuk lalu dengan penuh emosi menjerat leher David dengan sapu pengaman, namun tidak sampai mati. Setelah itu, Anna menutup kaca yang bolong itu. Anna yang melihat isi galeri di HP David, banyak terdapat fotonya bersama Ella, serta beberapa video yang membuat Anna cukup kesal. Karena David tertidur, Anna mencari sesuatu di dalam mobil itu. Ia menemukan sebuah kotak yang berisi banyak KTP wanita yang menjadi korban David. Setelah David bangun, Anna bertanya berapa lama David mengikutinya. David menjawab kalau sudah cukup lama. Saat ditanya sudah berapa banyak wanita yang dibunuhnya, David menjawab tidak bisa dipastikan, karena yang terbaru wanita hamil dan bisa dihitung jadi 2. Lalu seorang wanita berambut coklat yang sangat manis yang disukai oleh David, yang bernama Maria, yang tewas tersedak muntahnya sendiri saat mulutnya terpekap.
itu dihitung pembunuhan atau kecelakaan. Anna dengan penuh emosi membacakan beberapa nama wanita yang telah dibunuh David, sampai seorang wanita yang bernama Casey. Mendengar nama itu, David mengingatnya dan merupakan korban pertama. David lalu menceritakan saat bertemu dengan Casey. Ia sendiri tidak sadar kalau sedang berburu. Ia hanya ingin mencoba bagaimana menarik seorang wanita agar mau masuk ke dalam mobilnya. Hal itu dianggap sebuah permainan oleh David. Seberapa jauh David bisa melakukannya dan tidak ingin tertangkap. Saat David sedang berkendara, ia melihat Casey yang sedang berjalan sendirian. David menghampirinya lalu menyapanya. Casey mengatakan kalau ia ingin pergi ke Lakeside, namun David mengatakan kalau dirinya tidak ke daerah itu. Namun ia menawarkan bisa mengantarkan ke daerah yang lebih dekat dengan tujuannya. Casey lalu berpikir sambil melihat keadaan di dalam mobil itu. Merasa aman, Casey pun masuk ke dalam mobil, tanpa tahu kalau David menyimpan pisau di tempat duduknya. Selama perjalanan, David mencoba untuk tetap ramah agar Casey tidak curiga. Sampai akhirnya Casey merasa ada yang aneh karena melalui jalan yang tidak seharusnya. Lalu Casey meminta untuk menghentikan mobilnya agar dirinya bisa keluar dan mencari tumpangan lain. Karena tidak digubris, Casey yang semakin panik lalu dicekik oleh David. David mengambil pisau lalu menusuknya tapi tidak membunuhnya. Melihat itu, David merasa senang karena ia berhasil melakukannya. Namun karena matinya lama, David lalu menggorok leher Casey dan membuangnya di tumpukan kayu. 2 hari berikutnya baru ditemukan jasadnya. Karena Casey anak seorang hakim, pembunuhan itu menjadi viral dan membuat David harus bersembunyi sampai berita itu reda. Sejak saat itu, David lalu lebih berhati-hati lagi. Setelah itu, David banyak membunuh tanpa diketahui. Semua itu menjadi dunia baru dan menyenangkan buat David. Singkat cerita, saat mereka sedang tertidur, Anna tiba-tiba terbangun. Seperti ada sesuatu yang mengelilingi mobil mereka. Lalu seperti ada yang berada di atas mobil. Tiba-tiba terlihat seperti tangan besar memukul-mukul kaca depan mobil. Dengan takut, Anna lalu menyalakan mobilnya. Beberapa kali membunyikan klakson yang membuat makhluk itu berhenti dan menghilang. Keadaan terlihat mulai parah. Kulit Anna dan David mulai kering dan beku. Anna lalu memutuskan untuk menyalakan penghangat selama 15 menit. Saat Anna sedang bercerita tentang mitos di daerah itu, tiba-tiba mobilnya mati kehabisan baterai. Hal itu akan membuat keadaan makin parah apabila badai masih belum reda. Agar mendapat kehangatan, Anna memutuskan untuk berada di pelukan David. Lalu David bercerita kalau dulu ayahnya pergi meninggalkan David dan ibunya. Saat itu David baru berumur 9 tahun. Setelah ditinggal ayahnya, ibu David menjadi peminum. Hal itu membuat ibu David menjadi kejam. Saat David melakukan kesalahan, lalu dipukuli oleh ibunya. Setelah itu, gantian Anna yang bercerita tentang masa kecilnya. Anna tumbuh di panti asuhan. Saat umur 9 tahun, ia diadopsi oleh pasangan yang baik. Ibunya penuh kasih sayang, ayahnya penuh perhatian. Namun perhatian ayahnya berubah saat Anna umur 15 tahun. Ia mendapat kekerasan dari ayahnya. Saat Anna mengatakannya, ayah Anna lalu dipenjara. Setelah itu, Anna mengenal miras, narkoba, kekerasan serta penjara. Sampai akhirnya ia menjadi seorang ibu. Dan Anna memberikan cinta dan kebaikan kepada anaknya, walaupun Anna tidak mendapatkannya. Namun ternyata ketenangan itu dimanfaatkan David untuk memotong lakban yang mengikatnya, lalu mencekik Anna dan menindihnya. Saat Anna coba memberontak, kembali terlihat tangan memukul-mukul kaca depan. Anna lalu mendorong kaca depan hingga terbuka. David lalu terkejut saat melihat sosok seperti rusa besar dan menariknya yang membuat David kembali teringat dengan mimpi buruknya. David coba untuk berpegangan kepada Anna. Namun Anna lalu membuka jaketnya yang membuat David tertarik keluar dari mobil. Sedangkan Anna bersembunyi di dalam bagasi. Singkat cerita, setelah badai cukup reda, ada mobil pembersih salju yang melalui jalan itu dan melihat mobil Anna. Coba untuk melihatnya. Terlihat tubuh David yang tersisa tinggal jeruan saja.
Orang itu lalu membuka bagasi dan melihat Ana yang sudah cukup membeku. Yang tiba-tiba Ana membuka matanya. Cerita usai.